Bagaimana agar Al-Quran ini bisa menjadi paradigma, menjadi jalan kehidupan yang operasional di dalam kehidupan kita. Pertama, saudara sekalian, saya mengajak kita sebagai bangsa muslim terbesar di muka bumi, di planet ini. Satu, kita harus mengembalikan posisi Al-Quran ke titik epicentrum dan kebudayaan kita, dan mengakhiri segala bentuk tindakan yang mengisolasi Al-Quran. Saudara tidak perlu menunggu waktu untuk mengamalkan 30 juz Al-Quran. Satu ayat Al-Quran yang Anda pahami, amalkan. Sebagaimana juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melakukan itu. Dalam konteks hidup kita saat ini, saudara sekalian, ketika terjadi berbagai macam konfrontasi ideologi, ada liberalisme, ada komunisme, ada individualisme, ada kapitalisme, ada sosialisme, dan semua macam isme itu, saat ini umat Islam ditunggu oleh Allah dan akan dilihat oleh Allah. Apakah kita menjadi umat yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai panglima di dalam kehidupan kita, dalam memandang realitas kita. Al-Quran menjadi paradigma di dalam memandang politik, di dalam memandang ekonomi, di dalam memandang sistem hukum, di dalam memandang sistem sosial, dan di dalam memandang seluruh aspek kehidupan kita. Umat Islam harus sanggup melakukan itu. Yang kedua, saudara sekalian, saatnya umat Islam harus menyadari kita adalah umat yang pernah memiliki peradaban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh semua sejarawan sebagai satu-satunya makhluk Allah di muka bumi yang sanggup membangun sebuah peradaban yang luar biasa kurang dari 25 tahun. Bahkan dikatakan hanya dalam waktu 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi suasana yang sama sekali syarat dengan berbagai macam perilaku hidup yang dehumanisasi, menistakan segala bentuk kemanusiaan, menjadi sebuah peradaban yang sangat dahsyat waktu itu. Dan semua sejarawan mengatakan itu. Tapi saudara sekalian, seorang intelektual dulu Yahudi kemudian masuk ke dalam Islam, mengatakan di dalam salah satu bukunya, Islam at the Crossroad, Islam di persimpangan jalan. Salah satu permasalahan besar umat Islam hari ini adalah ketika generasi muda Islam tidak pernah paham sejarah peradaban Islam. Orang yang tidak pernah paham sejarah ibarat orang yang menyetir mobil tanpa spion kiri kanan dan tanpa spion di tengah. Silahkan Anda berlari kencang, saatnya Anda akan kecelakaan. Mengapa? Anda tidak pernah mengetahui suasana kiri kanan Anda. Anda tidak pernah mengetahui apa yang ada di belakang Anda. Kita boleh fokus ke depan, tapi jangan lupakan sejarah. Mengapa? Karena sejarah adalah ilmu pengetahuan, bahkan sumber ilmu pengetahuan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saudara kalian, kita harus melakukan atau memberikan pemahaman Al-Quran yang autentik. Tidak lagi terjebak dengan berbagai macam prem. Tidak lagi terjebak dengan berbagai macam cara pandang yang sekular. Yang saat ini tentu saya katakan 15 tahun terakhir saya ingin mengatakan di majelis ini, jika Pak Muhammad Natsir mengatakan waktu itu terjadi deideologisasi Islam, umat Islam dipinggirkan di dalam ideologi politik, ekonomi dan sosial, sesungguhnya kata beliau waktu itu adalah gambaran autentik dari apa yang disebut dengan Islamofobia. Dan apa yang disebut dengan deideologisasi, kata beliau, adalah deislamisasi itu sendiri. Islam tidak boleh eksis di negerinya. Jika umat Islam, saya ingin katakan kepada saudara, jika umat Islam tidak menyiapkan landscape keimanan bagi republik ini, satu generasi ke depan akan muncul umat Islam tanpa Islam. Dan satu dekade berikutnya akan muncul republik anti Tuhan. Ini kalau kita tidak menyiapkannya dari sekarang.